Pak. Masih nyalain laptop, Pak. Pak, videonya dinyalakan tuh cuman bertiga. Belum mandi, Pak. Enggak apa-apa. Monggo Mas Lintang. Pakai kaos juga enggak apa-apa kok. Santai saja. Ya. Nah, silakan Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Pak, saya sampaikan usulan dari saya. Menurut saya jenis kendaraan lebih baik untuk maksimal 2 orang, berat muatan 2 orang plus kendaraan tidak melebihi 200 kg, jumlah roda 4 roda, kecepatan maksimal 60 km per jam. Bentar, saya catat ya. Tadi roda 4 ya? 4. Iya, Pak. Roda 4. Terus kemudian apalagi penumpangnya 2. Ya, 2 maksimal 2 penumpang. orang. Kecepatan maksimal 60 km per jam. 60 km per jam. Terus apa lagi? Berat muatan plus orang plus kendaraan tidak melebihi 200 kg. 200 kilo ya? Iya. Oke. Ini 4 ini kriterianya ya? Iya, Pak. Terus ada ini enggak sempat ini coret-coret apa gambar ini? Gambarnya desain. belum, Pak. Oh, belum ya? Belum. Belum. Kalau kira-kira ini ambil kertas sama bolpen aja dicoret-coret sebentar gitu ya. Nanti ini biar Mas Januri dulu yang ini, Ya, Pak. yang presentasi. Ya. Ayo Mas Januri gantian. Yuk, mana gelap? Enggak bisa share screen, Pak. Oh, nggak bisa share screen. Ya sudah. Nah, apa? Kenapa enggak bisa? Enggak tahu ada tulisannya host bisa partisipan share screen. Oh, sebentar. Tak ininya dulu. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa ini. Ini enggak saya matikan kok. Pakai apa itu? Pakai laptop? Laptop, Pak. Ya, coba bisa enggak sekarang? Oh ya, udah bisa. Ya. Nah, ini kebanyakan aplikasi ini. Isinya PES sih. Terlalu Enggak lah, Pak. Ya.
Oke, ya, ini aja dulu apa namanya? Ini sambil nunggu ini kriterianya apa yang diusulkan itu? Ya, ini menggunakan 4 roda. Untuk Hmm, penumpangnya itu maksimal 1 sama depan belakangnya itu ada bagasi, Pak. Nah, ya. ini tempat kursi. Ini kursi, Enggak, Pak. Di ini sini be- 1. belum muncul ya? Belum, Belum. belum Belum, muncul. belum. Oh, belum. Di sini Berarti nggak belum muncul, Pak. eh, share screen-nya masih ini, masih apa? Library. eh, masih Explorer, Masih Explorer. masih file Explorer. Bentar, Pak. Yang di share screen ini yang fotonya, yang sudah muncul fotonya itu loh. Ini, Pak. Udah, Pak. Ya, ini udah. Nah, ya ini saya jelaskan ya, Pak. Untuk Oke. kursi berada di sini. Kursi 1. Hanya 1 penumpang. Hmm. Terus ini yang kotak ini bagasi yang bentuknya seperti lemari. Hmm. Nah, yang di depan juga ini bagasi yang seperti motor. Mungkin ya bisa naruh-naruh plastik-plastik atau apa. Bagasinya 2 berarti ya. Ya, karena kan mungkin kapasitasnya kan kurang besar, jadi tak bikin 2. Hmm. Hmm. Terus untuk ini roda penggeraknya itu kemungkinan di depan, Pak. Karena yang mungkin mempunyai bagian yang luas lah untuk naruh inverter sama motor induksinya. Terus Oke. kira-kira untuk lebar sama panjangnya itu, kalau lebar 1 meter cukup kayaknya, Pak. Untuk bodi Oke. lebar 1 meter, untuk ke belakangnya sekitar 2 meter. Hmm. Terus apa lagi ya? Oh iya, benar, Pak. Masih ada 1 lagi ya. Apa ini kira-kira? Pak, saya nunjukin 1 foto lagi, Pak. Wah, kok muter ya? Nggak kelihatan ya, Pak? Udah kelihatan, Mas. Sudah kelihatan. Nah, ini untuk tampak atasnya. Jadi ini penggeraknya, motor induksi sama inverter controllernya, baterainya itu berada di bawah kursi. Ya mungkin kuat sampai berapa kilometer aja lah, nggak besar-besar katanya Pak Abah. Nah, ini untuk bagian depannya
mungkin kan nanti ditaruh bagasi jadi agak sedikit luas atau ya cukuplah buat naruh-naruh barang gitu aja Pak. Nah, tadi berarti kesimpulannya kan 4 roda, 2 penumpang. Simbolannya untuk ya Terus apa lagi ya? Ada beratnya enggak? beratnya masih belum terbayangkan Belum Pak, ya. karena mungkin kan belum tahu kerangkanya itu mungkin ada tambahan atau gimana kan belum Oke. paham Pak. Dimensi? Dimensinya untuk lebar sekitar 1,5 meter, untuk panjangnya 2 meter. Tingginya belum kebayang ya. Tingginya belum. Ya kira-kiranya yang penting orang bisa masuk Pak. Oke. Nah, terus apa lagi tadi ya? Yang terakhir ya. Ya. Terus mungkin Bagasi untuk depan belakang. ya Nah, terus apa lagi? Sudah itu ya. ya Pak. Baterai di bawah. Cok mobil. Nah, bawah ya, Kursi. di bawah ya kursi. Oke. Ya, jadi itu ya usulannya itu mirip ya. Ya mungkin bedanya di itu doang Pak. Jumlah penumpangnya Pak. Penumpangnya sama itu. Jadi Sama ya tadi. sebentar, ini Gimana? yang dimaksud jumlah penumpang ini sama supirnya apa Enggak. Sama enggak ya? supirnya, Pak. Berarti Untuk 3 kalau gitu ya? saya ya supirnya aja Pak. Hah? Sama supirnya. Enggak, kalau Mas Lintang tadi kan 2 itu sama supirnya. Kalau Ya. Yanuri Supirnya aja lah Pak. 1 ya? Ya satu. Nah, 1. Satu penumpang. Oke. Ya. Ya dari 2 tadi, oke, mari kita kita lihat ini. Yang pertama begini, saya akan share screen dulu. Ya, ini diskusi kita pada pagi hari ini ya. Seperti ini. Aduh. Ya, ini dari Mas Lintang ini. Jadi rodanya 4, penumpangnya 2, kecepatan maksimalnya 60 km per jam. Berat muatan plus penumpang plus kendaraan itu 200 kg. Sedangkan dari Mas Yanuri, ini sama ya, 4 roda juga. Ini sama, ini 4 roda, cuman ini penumpangnya 1. Kemudian dimensinya, ini bagasinya ada. Yang pertama gini, yang perlu kita diskusikan itu adalah sebenarnya kita mau merancang
kendaraan ini fungsinya untuk apa dulu. Jadi orang-orang itu kalau misalnya pakai beli kendaraan ini itu mau dipakai apa gitu. Kita kan mesti menspesifikasi ini sebenarnya cocoknya buat apa gitu. Siapa kira-kira yang cocok untuk pakai ini? Gimana Pak? Bisa diulangi karena tadi wifi ini agak Oh lemot Pak. iya. Ini yang perlu kita diskusikan itu kendaraan yang kita rancang itu mau untuk keperluan apa gitu. Ya, misalnya gini, kalau truk itu kan untuk angkut barang. Bis itu untuk angkut penumpang dalam jumlah besar dalam jarak yang jauh atau pendek seperti bis kota gitu ya. Nah, ini mesti harus kita tetapkan dulu supaya nanti desainnya tidak keliru. Kira-kira apa gitu. Izin mengusulkan ya Pak, untuk kalau untuk saya pribadi sih lebih baik untuk mobil pribadi kita rancangnya, karena kita kan akan membuat mobilnya itu yang kemampuan jaraknya itu pendek, dimensinya itu kecil, nggak terlalu besar. Jadi kalau untuk mobil pribadi seperti jalan ke kantor atau ke sekolah itu kan lebih cocok seperti itu Pak. Oke. Kalau Mas Lintang gimana? Sama Pak. Sama Untuk juga ya? mungkin berjalan-jalan keliling-keliling dekat komplek atau gitu Pak. Ya. Karena mungkin untuk jarak jauh ya di samping teknologinya juga belum memadai. Ya, kalau memang benar kalau kita pakai jarak jauh itu baterainya harus besar. Iya. Ya. Nah, baterai besar itu berarti menambah berat mobil, menambah besar ukuran mobil gitu. Iya. Ya, ya, saya teruskan untuk yang tadi. Ini sedikit gambaran ya. Bagaimana kita seharusnya mendesain kendaraan gitu. Yang pertama itu adalah dari sisi ini. Dari sisi ergonomi. Jadi ergonomi itu sebenarnya ilmu ilmu ya bukan ilmu baru, tapi sebenarnya ilmu untuk menyesuaikan kondisi kegiatan manusia itu dengan lingkungannya, dengan kondisi kerjanya gitu ya, dengan manusia. Jadi kalau manusia itu pada kondisi yang tertentu ketika dia bekerja, maka dia harus mengalami mengalami beban gitu ya, dia dibebani gitu. Sehingga kemudian upayanya adalah menyesuaikan ukuran-ukuran mesin ya, ukuran-ukuran meja kursi sesuai dengan
kondisi tubuh manusia. Nah, contohnya ini ya, ketika kita mendesain sebuah mobil, maka kita mesti harus mempertimbangkan ini. Orang ini mesti dia tidak boleh gampang merasa lelah ketika dia nyetir. Ya. Sehingga tempat dia duduk pun itu diatur. Ya, ini diatur sudut kakinya seperti apa, kemudian ini posisi kakinya bagaimana. Ini posisi tangan, ini bahu, mulai dari bahu sampai setir seperti apa. Ini sudutnya berapa. Gitu. Ya, kemudian kalau ini kaca gitu ya. Ini kaca depan itu dia pandangannya seberapa. Ya, ini pandangannya seberapa, sudutnya seberapa. Kalau nah, jadi mobil itulah yang menyesuaikan manusia, ya, bukan sebaliknya. Nah, desain ini itu punya punya kriteria ya. Jadi ini sudut-sudut ini ada artinya semua. Nah, coba mari kita lihat yang di sini. Ini ada sudut-sudut untuk mobil balap, ya, untuk mobil sport, ya, untuk mobil biasa, untuk truk, ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini nanti yang mesti harus jadi pertimbangan kita juga ketika membuat rancangan kendaraan kita ini. Ini tempat duduknya ini harus bagaimana gitu ya. Nah, yang kedua yang mesti harus kita perhatikan di dalam desain, ya ini masih tadi ya, ini untuk desain kursinya. Tapi karena kita itu kendaraannya hanya simple dan hanya dipakai dalam jarak dekat, mungkin tidak sebagus ini. Nah, pertimbangan yang kedua itu yang harus kita rancang itu adalah perilaku atau dinamika kendaraan. Jadi gerak kendaraan itu seperti ini, 3 dimensi geraknya itu. Jadi kendaraan itu bisa ini bergerak ke depan, ya, dia ke depan ke sana, kemudian dia juga bisa bergerak ke samping dan ke atas. Nah, dari 4 sumbu ini, mereka itu juga bisa rolling ya. Jadi dia bisa miring ke kanan gitu ya, bisa miring ke kiri gitu. Ya, kemudian dia juga bisa muter. Ya. Kemudian ini dia bisa mengangguk, ya, mau ke depan atau ke belakang. Gitu. Ya. Kalau kita ngerem itu kan mobilnya mengangguk ya ke depan atau ke belakang. Kemudian rodanya sendiri juga punya perilaku sendiri, ya, perilakunya. Ini bisa untuk berbelok atau rolling. Gitu. Kalau roda belakang hanya rolling saja. Gitu. Tapi nanti yang menarik itu ini perilaku kendaraan ketika dia berbelok. Jadi memang ada beberapa yang mesti kita pikirkan karena ini juga mempengaruhi keselamatan berkendara. Gitu. Kalau secara normal mobil itu apa namanya yang kita harapkan kan beloknya begini di jalan berbelok ya. Tetapi kadang-kadang itu kalau dalam beberapa kasus itu bisa melintir gitu ya. Ini kan melintir, harusnya ke sini itu ternyata ke sana. Meskipun rodanya itu arahnya ke sini. Ya, meskipun rodanya arahnya ke sini. Nah, gejala ini yang membeloknya seperti ini disebut dengan oversteer. Sedangkan yang keluar
Yang keluar begini itu understeer. Nah, ini paling bisa kita rasakan kalau kita naik motor. Ketika kita terlalu cepat, maka ini akan buang ke sana kan begitu. Ya, motornya. Pagi Mas Romat, kemarin usul jam 8, jam segini baru muncul. Pagi Pak, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya Pak, karena tadi kebetulan perjalanan ke Semarang Pak. Oh, dari mana? Dari Demak. Nah, keperluan apa kok perjalanan ke Semarang? Tadi malam kan pulang kampung ke Demak Pak, terus kembali lagi ke Semarang Pak. Oh, itu. Ya. Nah, berikutnya adalah ini. Jadi desain kendaraan itu tidak simpel gitu ya. Jadi perilakunya itu banyak. Jadi perilaku kendaraan itu banyak ya di misalnya ini. Saya tulis di sini boleh ya. Saya tulis saja di sini. Misalnya perilaku kendaraan itu yang harus kita desain itu ini ya, pada saat start. Ya, kemudian berjalan. Berjalan itu ada lurus, ada belok. Ya. Berjalan lurus, belok, kemudian apa ya? Getaran ya, getaran. Nah, getaran ini nanti akan berkaitan juga dengan kenyamanan. Gitu. Kemudian perilaku berjalan ya, kemudian perilaku dalam kecepatan, kemudian pengereman. Ya, kalau start ini kan berhubungan dengan percepatan. Sebenarnya percepatan sih bukan start ya, percepatan. Gitu. Nah itu sebabnya kendaraan itu, apakah itu mobil atau motor itu pemodelannya seperti ini. Ya, jadi kita punya 4 roda seperti ini. Ya terserah penggeraknya apa ada di depan atau di belakang. Itu kita membuat diagram benda bebasnya seperti ini. Jadi ada 2 sumbu. Ya, jadi kita membuat sumbu seperti ini. Yang di sini sumbu X, yang di sini sumbu Y. Itu. Sehingga roda-roda ini kemudian kita beri notasi gaya-gaya yang terjadi pada roda ini, kita beri notasi ada 4 roda, yang di sebelah sini itu Fx1, ya, ini Fx2, ini Fx3, dan ini Fx4. Ini arahnya ke kanan. Ya. Kemudian yang sumbu Y, gaya-gaya yang dialami roda pada sumbu Y itu ya di sini FY1, FY2, FY3, dan FY4. Nah, berapa besar gaya-gaya yang dialami oleh roda ini itu bergantung yang pertama kepada traksi yang diberikan oleh engine gitu ya. Yang kedua, nanti perilakunya itu dipengaruhi oleh ini, center of gravity. Center of gravity itu berarti pusat massa. Ya, pusat berat dari kendaraan. Nah, kendaraan-kendaraan pada masa sekarang ini itu center of gravity-nya di depan. Ya, ada di depan. Kalau kenapa di depan? Tadi
supaya kalau terjadi pada saat berbelok itu gejalanya understeer bukan oversteer. Ya, kalau oversteer itu melintir berarti. Nah, jarak sumbu ke titik berat itu A, terus jarak sumbu dari titik sumbu belakang ke titik berat itu B. Gitu. Nah, pemodelannya itu seperti ini. Ini pemodelannya. Ya, jadi di sebelah kanan, roda sebelah kanan, ya, ini depan, roda depan, ini roda belakang sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat, ya, ini adalah shock breaker nih. Ya. Jadi shock breaker itu dimodelkan dengan pegas dan damper, ya, dengan damper. Ya. Nah, ini akan memberikan frekuensi F3. Nah, kemudian di roda itu kan punya massa juga ini. Roda itu punya massa. Kemudian ban itu juga memberikan kayak pegas gitu ya di sini, sehingga dia dimodelkan juga seperti ini. Ya. Jadi ini adalah model ban. Ya. Sedangkan yang ini itu massa roda. Sedangkan ini bodi. Bodi plus rangka ya. Jadi geraknya ini bisa naik turun ya, kita idealkan naik turun. Kalau dia jalan mengalami jalan yang bergelombang begini ya, atau mungkin di sini kena jeglongan gitu ya, ada jeglongan di sini gitu, perilakunya seperti apa. Nah, kalau yang sebelah kanan ini, yang di sini ini kan roda yang sebelah kiri ya. Nah, bentuknya seperti ini karena ini belok ini. Ini ya seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita termasuk akan menganalisis, selain kita mendesain bentuknya, kita juga akan melakukan analisis dinamika ini. Ya. Target kita tidak tinggi, ya. Target kita itu sampai akhir semester nanti itu adalah desain. Ya, syukur kalau kita bisa bikin mock up. Mock up itu model ya, modelnya saja bisa dari lempung, bisa dari triplek atau apa gitu. Ya. Tapi yang penting desainnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk kecepatannya itu kita harus mengatur sendiri atau nanti tergantung mesin yang akan digunakan Pak? Nah, tadi kan Mas Lintang tadi kan sudah menyebutkan tadi kecepatan maksimumnya 60 km per jam gitu. Ya sudah, berarti itu aja yang kita pakai sebagai patokan. Nanti kalau ngerem itu jauhnya seberapa gitu ya. Terus kalau start itu untuk mencapai 60 km per jam itu nanti berapa, kita rancang berapa lama. Terus kemudian secara normal itu nanti kecepatannya berapa. Seperti itu. Ya, tapi tadi kan 60 km per jam itu kalau menurut saya ya sudah cepat sekali ya untuk kendaraan seperti ini. Gitu. Biasanya sepeda listrik itu kan maksimum hanya 40 km per jam. Ya itu Mas ya. Jadi gampangnya gini, kita itu mesti harus memperhitungkan itu semua supaya ketika itu mobil itu mau dijadikan, itu orang sudah mendesain, nanti yang desain rem itu sudah bisa menghitung gitu, bahwa ini gaya yang diperlukan untuk ngerem itu sekian. Sehingga misalnya kalau ini kecepatan 60 km per jam, misalnya kita rancang dia harus bisa berhenti misalnya
5 meter misalnya itu. Dalam jarak 5 meter, kalau direm mendadak langsung berhenti sejauh 5 meter. Misalnya seperti itu. Jadi di mobil ini memang perancangannya sebenarnya banyak sekali, tapi coba makanya di semester ini, di proyek ini kita sampai desainnya saja. Oke, silakan ada lagi pertanyaan? Mungkin Mas Rohmat yang belum Yang baru mengusulkan, Pak. datang itu. Oh ya, ini silakan ke presentasi ke desainnya. Usulan desainnya, Mas. Baik, Pak. Caranya yang share screen bagaimana, Pak? Saya belum tahu Zoom ini. Ini pakai apa ini? Pakai handphone. Pakai handphone. Pakai handphone ya ditutul aja, nanti kan keluar itu tulisan share screen. Benar, Pak. Videonya mana ini, Mas? Coba dinyalakan, Mas, kameranya. Sudah ketemu belum? Kalau saya pribadi dengan usulan seperti Pak, apa namanya? Seperti halnya dengan mobil go-kart yang minimalis, Pak. Maksudnya gimana? Yang gimana itu? Ini, Pak, maaf, Pak, sudah kelihatan belum, Pak? Bentar. Oke, sudah kelihatan. Ini saya kebetulan searching saya jujur aja, Pak, saya tidak bisa menggambar di kertas, sehingga saya punya pandangan itu searching di Google. Ini kan dalam bentuk Lamborghini, tapi saya punya pandangan ini diubah menjadi kayak mobil go-kart tenaga listrik, Pak. Go-kart tenaga listrik. Penumpangnya berapa? 2 orang. 2 orang ya, 2 penumpang. Oke, kecepatannya berapa? 90 km per jam. Berapa? Paling maksimal 90. 90. Ini untuk balapan ya? Gokar, Pak, balapan, Pak. Itu baterainya seberapa itu nanti? Ya. Dimensinya berapa? 9. 2 kali 2. 1,5 kali 2, Pak. 2 kali. Ya. Oke. Cilik. Nah, ini untuk balapan apa gimana ceritanya ini? Paling ya bisa buat balapan, Pak. Loh, ini go-kart loh ini. Go-kart itu kan enggak bisa ke jalan ini. 90. Ini cuman di sirkuit balap saja kalau go-kart ini ya. Ya, oke lah ya. Saya akan lanjutkan aja ya. Ini kita tampung aja dulu. Sampai mana tadi ya? Oke, nanti akan ya tadi sampai sini. Ya. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Silakan. Kalau tidak ada ini saya lanjutkan.
Belum ada, Pak. Ya, oke, saya lanjutkan ya supaya kita bisa melihat-lihat desainnya seperti apa nanti perkiraan kita. Lagi ini Tesla, ya. Jadi Tesla ini itu sebagian besar beratnya itu ada pada baterai. Ya, jadi di bawah sini ini dari depan sampai belakang sana ini isinya baterai. Gitu. Berikutnya ini Hyundai. Ini juga sama ya. Ini yang depan ini. Nah ini ya. Pokoknya intinya beginilah. Mobil listrik itu sebagian besar itu beratnya ada pada baterai. Memang mobil listrik itu lebih simpel ya. Jadi gampangnya kan kalau mobil bensin itu ya, itu kan mobil bensin atau diesel itu kan komponennya ada 20.000 engine-nya itu. Nah ini kalau ini kan hanya 20 saja gitu. Jadi lebih simpel. Oke, berikutnya. Nah, ini Toyota. Dengan 2 penumpang. Nah, di Eropa sebenarnya sudah banyak juga ya yang mereknya Smart itu. Jadi mereka di Eropa itu cukup digemari, ya. Mereknya itu Smart. Mirip seperti ini, hanya ada 2 penumpang. Engine-nya ada di sini. Kemudian ini ada sedikit bagasi di belakang. Ini masih mahal ini, lumayan harganya sekitar 200-an. Kecil tapi harganya mahal. Jadi kendaraan baterai sekarang itu masih seperti itu. Ya, baterainya masih mahal. Nah ini desain dari ITS. Mirip CR-V. Ya mirip CR-V. Ya semua mirip-mirip ya. CR-V kemudian apa ya? Mazda itu juga punya. CR-V. Hyundai apa ya? Itu juga mirip juga seperti ini. Ya. Ini ITS. Ini juga masih ITS. Ini desain ya, baru desain, belum apa namanya, belum bisa diproduksi. Nah, ini kan juga mirip-mirip dengan yang tadi. Nah, yang ini ITB. Kalau yang 3 tadi ITS, yang ini ITB. Ya, ini hanya sekedar membuka wawasan ya. Desain-desain mereka itu seperti ini. Ya, kita tidak merancang sampai ke sana kan. Kita yang paling dekat kan seperti ini, yang paling dekat ya. Ini yang paling dekat. Nah, ini produksi ITS ini yang sudah dijual. Ya, ini ada gesit itu, motor gesit. Ya, tapi ini harganya ternyata masih mahal. Ini sekitar 28 juta ini harganya. Ya, sekitar ini. Kemudian baterainya saja itu 8 juta sekian gitu. Ya, karena jualnya gelondongan kan baterainya itu. Kemudian itu dimodifikasi bisa dalam bentuk seperti ini.
Nah, gimana kira-kira pendapatnya gimana? Kita juga bisa merancang seperti ini, tapi ya mestinya lebih bagus lah ya. Tadi kan kita merancang untuk 4 roda, gitu. Ya bisa saja ini kan dirancang untuk 4 roda. Kenapa ini kok dibuat yang depannya hanya satu roda, ya tidak 2 roda? Itu karena mekanisme steeringnya lebih sederhana. Ini kan hanya cukup satu stang begini kan sudah jadi. Tapi kalau 4 roda itu mekanismenya harus pakai mekanisme macam-macam kan nanti. Itu sebabnya model-model kendaraan seperti ini bisa dijual sangat murah. Nah, ini yang desainnya agak lebih bagus ya. Ini itu dijual harganya itu sekitar 75 juta. Ya, 75. Ini kalau nggak salah kecepatannya juga hanya 40 km per jam maksimal. Ya, ini juga simpel ya, dia menyederhanakan mekanisme steeringnya. Ini diproduksi di Indonesia, nah ini sudah ya dirakit di Indonesia maksudnya itu. Ini model yang lain lagi, ya. Tetapi kita bisa ini kalau kita lihat kan modelnya kan bagus gitu. Nah, tetapi tetap kembali bahwa ini lebih sederhana karena ada di depan ini rodanya satu. Jadi berbeloknya cukup pakai diberi setang di sini sudah cukup. Ini bajai, ya, ini mereknya bajai memang. Ini dirancang untuk menggantikan bajai yang roda 3 itu. Ini dibuat 4 roda. Ya ininya juga simple, ini kalau kita lihat ini kan sama dengan pelek Vespa itu. Nah, karena dia 4 roda maka dia menggunakan setir. Ya, ini. Oke, itu yang kita ya silahkan kalau mau di apa ya, nah, kita membuat apa ya kesimpulan atau kesepakatan gitu mana yang mau kita desain itu seperti apa. Yang pertama rodanya dulu, apakah kita mau beroda 4 atau beroda 3? Izin menyampaikan, Mbak. Ya, silakan. Kalau roda 3 dengan sistem kemudi yang seperti sepeda motor, apa stangnya tetap bisa anteng gitu, Pak? Bisa. Karena kalau misalnya kayak seperti kayak seperti Tosa atau Viar yang roda 3 itu kan kalau dia bermuatan jadi cenderung stang itu ringan, jadi agak gedek getar goyang gitu, Pak. Ya itu karena berat di belakang ya. Ya karena nggak ada istilahnya
stabil, penyetabil dari stang depan itu nggak ada yang nahan gitu, Pak. Ya, ya oke. Ya ini mari kita diskusikan saja ya. Kalau Mas Januri, Mas? Untuk kalau saya pribadi mendingan untuk sesuai desain awal kita menggunakan 4 roda, Pak. Oke, 4 roda ya. Rahmat, kameranya dinyalakan, Bang. Ya. Nah, gimana? Kita mau 4 roda atau 3 roda? Kalau saya pribadi lebih cenderung di 4 roda, Pak. Oke, 4 roda ya. 4 roda. Terus kemudian jumlah penumpangnya berapa? 2 plus sopir. Oke, 2. 2 ya, ini maksimal ya. Iya, Pak, 2, Pak. Nah, 2 penumpang. 2, Pak. Kemudian jangkauan berapa kilometer? Jangkauan 100 saja cukup, Pak. Jadi jangkauan itu maksudnya begini, itu baterai itu diisi penuh, kemudian jalan sampai habis itu berapa kilometer? 100 kilometer, Pak. Wow, 100 kilometer. Wah, luar biasa loh. Itu Gaya Purwodadi bolak-balik masih sisa itu ya. Tak laju, Bo, demak Unwahas. Magelang Unwahas laju. Tesla itu bisa 200 km Tesla. Tapi isinya baterai semua itu. Iya, makanya kita mesti membatasi jangkauan ini supaya kendaraannya jadi ringan gitu, nggak penuh dengan baterai. 10 kilo udah jauh itu, Pak. 10 kilo. Gimana kalau 30 kilo? Ambil tengahnya, Pak, 15. Oh, jangan, 15 terlalu pendek. 15 kilo itu dari rumah saya ke kampus itu 15 kilo. Nggak bisa pulang gitu. Dorong, Pak. Sampai biasanya sih kita ambil sih 40 kilo gitu. Ya 30 kilo enggak apa-apa, Pak. 30 ya. 30. Kecepatan maksimalnya 40 saja ya. Ya. Enggak usah 90. Balapan, no. Terus bagasi berapa kilo? Bagasi buat maksimal 5 kilo, Pak. Hah? 5 kilo, Mas. 5 kilo. Ayo, beras ya. seplastik. Kabutan. Ya, 50 kilo ya. 50 kilogram. Ini karena penumpang itu kan desainnya kan 75 kilogram ya. Jadi ini penumpangnya itu 2 kali 75 kilogram. Itu. Jadi kendaraan itu harus dirancang bisa ngangkut 200 kilogram. Ya. Empat roda, 2 penumpang, jangkauan 30 km, kecepatan maksimal 40 km per jam, bagasi 50 kg. Oke, ini adalah titik awal kita untuk mendesain, ya. Mendesain. Kemudian berarti nanti minggu depan Anda masing-masing sudah punya sketnya ya. Nah, sudah punya sketnya itu dimensinya berapa gitu. Berdasarkan ergonomi tadi. Ya boleh lah nyontoh-nyontoh itu boleh, tapi jangan jiplak gitu ya. Plagiat. Ya jangan plagiat. Nah, karena plagiat itu di bidang akademis itu kejahatan. Gitu. Karena mengambil karya orang lain.
Ya, jadi itu tadi kan 2 penumpang itu boleh Anda boleh mendesain itu penumpangnya jejer atau depan dan belakang gitu. Konsekuensinya itu kalau penumpangnya jejer berarti lebih lebar. Kalau penumpangnya depan belakang berarti lebih panjang lebih gitu panjang. ya. Nah, jadi ini simpelnya kendaraan ini sebenarnya fungsinya mirip dengan sepeda motor. Ya, jadi hanya untuk keperluan-keperluan yang ringan-ringan saja, misalnya nganter anak sekolah, gitu ya, terus belanja ke pasar atau ke minimarket, gitu, atau main ke rumah tetangga, gitu ya. Tetangga itu kalau selisihnya 5 gang kan capek kalau jalan ya, makanya pakai ini. Ya. Tetangga RT itu. Ya. Ya seperti itulah ya, kalau belanja ke pasar kan ya yang diangkut kan juga sedikit, ya, tidak angkut barang. Nah kalau kasus TOSA sama VR tadi kan itu kan ada batasan itu berapa yang boleh diangkut sebenarnya. Kalau nggak salah kan cuma 200 kg itu. Iya. Nah, iya, Tapi kalau itu dimuati biasanya semen 10 aja ya diangkat. kan itu sudah 500 kilo kan. Nah, ya otomatis karena melebihi kapasitasnya ya berat di belakang kan itu. Ya. Kemudian yang kedua, kelemahan dari VR atau TOSA itu ini rangkanya itu tidak bagus tuh rangkanya. Ya, sehingga Simetrisnya kurang. ya betul, sehingga kadang-kadang bisa belok sendiri gitu. Ya. Ya itu kelemahannya kurang. memang kalau dibuat pakai tangan ya seperti itu. Mungkin nggak tahu mal nggak dibuat nggak dikasih mal atau gimana itu. Karena mengejar harga murah itu pokoknya bilas jadi terus dikirim gitu. Ya oke, masih ini ada pertanyaan? Silakan atau usul apa gitu ya. Jadi Sabtu kita ketemu lagi Sabtu minggu depan. Ya, diharapkan Anda sudah punya desain ya, punya dimensi itu. Mau tanya Pak, itu desainnya apa namanya, kertas tulis kertas atau gimana Pak? Soalnya saya kurang mas nih dalam aplikasi SolidWorks yang bentar kurang menguasai Pak. Jadi masih banyak butuh bimbingan untuk mendesain Pak. Nah, 1 semester ini Anda nanti akhir semester harus sudah pinter SolidWorks gitu. Ya, jadi mulai sekarang belajar itu SolidWorks. Karena gini, ya ini beneran. Jadi saya menerima permintaan dari lowongan pekerjaan itu dikirimkan ke saya, ada permintaan itu. Itu yang saya kirimkan ke alumni kita. Itu salah satunya adalah kemampuan untuk ini gambar itu CAD/CAM, SolidWorks atau apa namanya AutoCAD atau apa gitu. Ya makanya ini kesempatan ini dimanfaatkan saja untuk mempelajari itu. Nanti Anda boleh pakai lab itu boleh, ya, pakai lab simulasi itu boleh. Di sana ada Pak Gilar, ada Pak Wahid itu. Ya. Mereka itu pada pinter itu untuk simulasi seperti ini. Ya. Kemudian ini Anda semester ini ngambil berapa SKS ini? Kalau saya 21 SKS 16 SKS Pak. 16 21 ya. Wow. Yang lain yang 2 ini sudah selesai semua, tinggal semester ini. Saya masih ada 1 ngulang di semester depan, Pak. Okay. Tapi kalau katanya Yanuri boleh diganti gitu. Kak Yanuri?
Enggak ada yang ulang, Pak. Ini terakhir, Pak. Ini 16 ya. 16 itu sudah termasuk TA? Belum, Pak. KP, ya. Pak, tapi Pak. Hah? KP. Oh, KP. KP. Loh, nggak apa-apa. KP kan nanti diganti sama proyek independen ini. Siapa? Gitu. Ya. Mau Kalau tanya, Pak, untuk proyek ini doang, Pak, bukan sama perancangannya nggak? gimana? Dalam proyek independen ini hanya desain saja, Pak, berarti, Pak? Ya desain itu kan tadi sampai dengan dinamikanya, sampai bentuknya. Kemudian tadi kalau kenapa kok saya minta itu belajar SolidWorks supaya kita nanti bisa ngeprint modelnya ini. Jadi meskipun kecil, kita nanti itu punya ini apa namanya, punya sudah kelihatan bentuknya gitu. Jadi kayak mobil-mobilan gitu. Kalau tadi mock up itu, yang namanya mock up itu kan ukurannya ya seperti desain gitu. Jadi kalau kita ukurannya 1 meter ya dia panjangnya ya kita buat 1 meter. Ya bentuknya seperti mobil tapi bukan mobil sebenarnya. Hanya orang akan melihat, oh ini bentuknya nanti akan seperti ini. Gitu. Tapi nanti kita targetnya cukup di print aja. Di print pakai printer 3 dimensi. Jadi nanti tolong di ini ketika mendesain pertimbangannya juga dituliskan ya. Dalam satu ini aja lah, satu apa namanya. Kalau gambar kan boleh pakai tangan ya. Syukur-syukur kalau pakai software. Pakai tangan, tapi coba kita buat ini laporan ya. Jadi laporan mungkin ya 2 atau 3 halaman gitu. Ya, diketik pakai Word. Pertimbangannya apa gitu. Kenapa bentuknya seperti ini gitu. Ya, kemudian kemungkinannya kok bentuknya seperti ini, tingginya sekian, itu misalnya supaya orang gampang keluar masuk, misalnya begitu. Nanti kenapa rangkanya seperti ini? Oh, itu supaya stabil gitu. Kenapa rodanya 4? Ya tadi salah satunya adalah stabilitas tadi. Kalau nah ini saya mau memastikan dulu yang Mas Lintang itu yang mau dikonversi dari proyek independen itu berapa SKS? Itu nggak ada 15, nggak ada 7 makul kayak Pak. Ya. Oke. Kalau Yanuri? Gimana, Pak? Itu yang mata kuliah yang dikonversi dari proyek ini berapa SKS? Cuma KP, Pak. Cuman KP aja? Iya. Oh, berarti nanti langsung ke TA aja ya? Insya Allah, Pak. Nah ya, proyek ini nanti sekalian dibuat TA. Ya, kalau Mas Rohmat? Sama seperti Januri, Pak. Cuman KP. Ya, berarti 2 ini langsung nanti ke TA sekalian. Siapa? Kalau Mas Lintang nanti kan semester depan ya TA ya. Pak, kalau misalnya semester ini saya bisa seminar, nyicil langsung tugas TA. Seminar apa? KP. Oh, KP. Loh enggak, kalau KP kan dikonversi dari ini ya. Ya, jadi saya kan ngambil KP yang semester kemarin saya sudah KP, terus ini tinggal laporan, terus seminar. Ya. Baiknya gimana, Pak? Ya terserah aja. Kalau mau seminar berarti kan ya pakai nilai KP gitu kan.
Kalau enggak ya pakai nilai yang ini kan itu. Enggak, kemarin itu kan ngisi formulir ya. Kan di situ kan Iya. dituliskan itu yang dikonversi apa saja kan. Oh, belum berarti Pak, saya Oh, belum. belum. Oh. Cuma Ah. ngisi formulir pendaftarannya itu Pak. Formulir pendaftaran itu kan ada mata kuliah yang diusulkan untuk dikonversi apa saja. Belum ada Pak kayaknya. Ada, Belum Pak. ada Pak. Oh, belum ada. Belum. Oh, ya ya. Berarti kalau misalnya energi terbarukan ikut konversi enggak apa-apa Pak. Iya. Ini coba minta formulir ke tim roket. Ya cepat ya, minta formulir ke tim roket, kemudian itu dibuat segera, terus dimintakan tanda tangan ke dosen wali sama Kajut. Oh ya Pak. Ya. Oke, Pak. Terus setelah itu kemudian ngisi KRS-nya, BDMK-nya itu ke kelas PI. Sekarang ini kan kelasnya kan AB gitu ya. Iya. Nah, itu nanti dipindah kelasnya ke PI. Khusus mata kuliah yang dikonversi itu aja Pak. Iya, betul. Nah. Ya, nanti kalau bingung ketemu Pak Zulfikar aja enggak apa-apa itu. Oh ya Pak, Nah, coba nanti saya menghubungi Pak Yul. Karena kemarin yang apa namanya yang sudah ngisi formulir semua itu yang tim roket. Makanya saya di grup itu kan nanya, ini sudah ngisi formulir semua atau belum gitu. Dikira formulir yang pendaftaran pertama. Iya, Pak. Kira formulir pendaftaran, Pak. Iya, formulir pendaftaran itu kan apa namanya yang kan diubah itu formulirnya. Jadi sekarang itu setiap orang itu mesti harus mengisi formulir itu, nanti mata kuliah apa yang dikonversi gitu. Dan terus BDMK ke mata kuliah kelas PI gitu. Ya Pak, Ya. coba nanti saya menghubungi Pak Yul. Ya, cepat-cepat aja ya, karena ini harus dilaporkan ke kementerian. Ya Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan tadi. Jadi minggu depan ya Anda buat laporan lah 2 atau 3 halaman itu. Ya, gambarnya boleh pakai sketch, pakai tangan boleh, pakai software juga boleh, enggak apa-apa. Terus kemudian ini yang penting ada nyiapkan satu buku ya, buku kosong. Ya, terus setiap hari kalau Anda melakukan kegiatan yang berhubungan dengan proyek ini itu dicatati. Ya, Anda kan sudah baca ini kan, sudah baca petunjuk proyek independen ya. Nah, di situ kan ada itu. Harus ada logbook. Logbook itu adalah catatan. Jadi kalau Anda nemu rumus itu ya tulis saja di situ. Kayak meringkas gitu. Tanggal ini itu misalnya membaca apa gitu kan. Terus dibuat ringkasan seperti itu. Terus hari ini membuat sketsa gitu, tulis di situ. Ya, kalau belum selesai ya tulis ini belum selesai gitu. Besok dilanjutkan. Nah, besoknya lagi dilanjutkan, kapan dilanjutkan itu dicatat lagi gitu. Itu akan jadi bukti kalau kegiatan Anda itu jalan. Gitu. Berarti sekecil apapun kegiatan yang berhubungan dengan proyek tercatat gitu Pak. Betul, ya. Mau tanya Pak, untuk misal saran aja sih Pak. Misal seminggu sekali diadakan pertemuan ini buat diskusi bareng-bareng gimana Pak? Soalnya kalau posisi online kan kayak kurang efektif gitu. Oh, boleh. Ya, tiap hari Sabtu enggak apa-apa.
Kan pada libur semua kan, nggak ada kegiatan dari Sabtu? Nggak ada, Pak. Oke, ya nggak apa. Nggak ada, Pak. Jadi minggu depan kita ketemu aja di kampus ya jam 9 gitu ya. Ya, Nah, bisa enggak Mas Lintang? bisa, Pak. Ya. Ya, jadi Berarti silakan setiap nanti. hari Sabtu ya, Pak? Ya, setiap Sabtu. Nah, Ya. nanti kalau kita butuhkan mendadak ya kita online aja gitu. Ya, Ya. Pak. Mas Lintang itu kerjanya sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 5, Pak. Oke, berarti malam-malam bisa ya? Bisa. Nah, oke, jadi kalau nanti ada yang mendadak penting untuk didiskusikan ya nanti kita online. Iya. Tapi kita menjadwal tiap Sabtu jam 9 kita ketemu ya, di kampus. Ya, Pak. Oke ya, sementara itu ya yang bisa Ya, Pak. kita dapat pada pagi Ya, hari Pak. ini. Ya, terima kasih ya atas kehadirannya di diskusi kita pada pagi hari ini. Saya tutup ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Saya tutup ya kelasnya ya. Ya, Pak.